Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Syahida Putri dengan NIM 0901-1232-823159. Pada video ini, saya akan menunjukkan penerapan neutral network menggunakan Python di Google Colab, mulai dari proses pengolahan sampai evaluasi hasil model. Baik, bisa kita lihat di Google Colab-nya. Oke, kita lanjut ke tampilan Google Colab. Yang pertama itu ada import library. Di bagian ini digunakan untuk memanggil semua library yang akan dipakai selama proses pengerjaan. Pandas sendiri digunakan untuk membaca dan mengelola data. Terus selanjutnya ada NumPy digunakan untuk operasi numerik. TensorFlow dan Keras digunakan untuk membuat model neural network. Scikit-learn dipakai untuk membantu proses pembagian data dan evaluasi model. Dan ada Matplotlib digunakan untuk membuat grafik hasil pelatihan model. Langkah kedua ada load dataset. Di sini tahap ini kita menggunakan untuk mengunggah dataset ke lingkungan Google Colab. Setelah file diunggah, Kode akan menampilkan daftar file yang tersedia untuk memastikan dataset berhasil dimuat. Dataset kemudian dibaca menggunakan Pandas dan ditampilkan beberapa baris awal agar dapat memahami bentuk dan isi data. Langkah ketiga yaitu ada menentukan fitur dan target. Pada tahap ini, dataset dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama ada fitur yang berisi data input seperti atribut yang digunakan untuk melakukan prediksi. Bagian kedua adalah target yang berisi label atau kelas yang ingin diprediksi oleh model neural network. Langkah keempat, pre-processing data. Tahapan pre-processing dilakukan agar data siap diproses oleh model. Data yang berbentuk teks diubah menjadi bentuk angka menggunakan teknik encoding. Setelah itu dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang seragam. Hal ini membantu model belajar lebih stabil dan mencegah dominasi fitur tertentu. Langkah kelima ada train state speed. Pada bagian ini, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Pada data latih digunakan untuk melatih model neural network, sedangkan data uji digunakan untuk menguji performa model. Pembagian ini bertujuan agar model dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dipelajari sebelumnya, sehingga hasil evaluasi lebih objektif. Langkah keenam itu membuat model neural network. Pada tahap ini, dibangun arsitektur neural network menggunakan beberapa lapisan neuron. Lapisan pertama berfungsi untuk menerima input data. Terus lapisan keduanya tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi ReLU yang membantu model mempelajari hubungan nonlinear dalam data. Lapisan output menggunakan fungsi sigmoid karena masalah yang diselesaikan merupakan klasifikasi biner. Oke, langkah ketujuh kita mentraining data tersebut. Di sini saya melakukan 30 langkah. Di tahap training ini merupakan proses utama dalam neural network. Model akan mempelajari pola dari data latih dengan cara mengatur bobot-bobot di dalam jaringan. Proses ini dilakukan selama beberapa epoch agar model dapat belajar secara bertahap. Data validasi digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan berlangsung. Langkah ke-8 itu evaluasi model. Setelah model selesai dilatih,
Dilakukan tahap evaluasi menggunakan data uji. Pada tahap ini dihitung nilai loss dan akurasi untuk mengetahui seberapa baik performa model. Confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah. Classification report menampilkan metrik tambahan seperti precision, recall, dan F-Wainscott. Dan ada langkah terakhir yaitu plot training dan validasi. Bagian ini menampilkan grafik perkembangan training dan validasi selama proses pelatihan. Grafik akurasi menggunakan untuk melihat peningkatan kemampuan model dalam melakukan prediksi. Grafik loss digunakan untuk melihat penurunan kesalahan model. Perbandingan antara grafik training dan validation membantu memahami apakah model berjalan dengan stabil atau mengalami overfitting. Oke, mungkin sekian penjelasan pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.